Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi keluarga Jemaat GPDI LSAD Magelang. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari terlebih dahulu kita mendeklarasikan revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, keluarga besar Jemaat GPDI LSAD Magelang yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pada hari ini terdapat di dalam Amsal 25 ayat 21 yang berbunyi demikian. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Puji Tuhan. Kami berikan judul Mengasihi yang Memusuhi. Haleluya. Kalau kita mencermati nas dari firman Tuhan dalam Amsal 25 ayat 21 tersebut yang berkata, jikalau seterumu. Seteru adalah musuh daripada seseorang, perseorangan, ya, atau musuh seseorang dengan seseorang yang lain. Hal ini seolah-olah atau sepertinya kita bermusuhan atau memiliki musuh dengan orang lain yang timbul atau yang terjadi di antara kita dengan seseorang yang lain. Ya. Padahal kalau kita melihat, kita sudah mendengar bahwa firman Tuhan di dalam Imamat pasal 19 ayat 18b, juga dalam Perjanjian Baru dalam Matius 22 ayat 39, juga dalam Markus 12 ayat 31, di sana difirmankan kita harus mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Demikian juga di dalam Yohanes 13 ayat 34 atau Yohanes 15 ayat 12 dan 17 diperintahkan kepada kita untuk saling mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Demikian juga dalam Lukas 6 ayat 27 difirmankan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kita dapat belajar atau Amsal itu mengajar kepada kita untuk memperlakukan seseorang yang memusuhi kita dengan baik, dengan kasih. Bila seseorang memusuhi kita, maka di antara kita dengan mereka tentu ada suatu jarak. Tetapi bila penyebabnya dari mereka juga, baiklah kita juga mengasihi mereka dan segala sesuatu diberikan atau diserahkan kepada Tuhan. Kita boleh tidak menyukai tindakan mereka, tetapi tetaplah kita senantiasa menyukakan atau mengasihi mereka. Tetaplah memberi yang baik kepada yang memusuhi kita. Apa saja yang dapat kita berikan kepada mereka? Senyuman kita, sapaan kita yang lembut, memberikan mereka, tetap kita menghormati mereka, memberikan kita kepada mereka pertolongan atau bantuan, supaya mereka dapat tahu bahwa kita tidak memusuhi mereka, tetapi mereka yang memusuhi kita, dan kita tetap berlaku baik terhadap mereka, mengasihi, melayani apa yang menjadi keperluan-keperluan mereka. Janganlah ada permusuhan di antara kita sesama saudara seiman atau sesama saudara sekandung. Ini kalau
berlaku dalam setiap kehidupan kita, tidak akan ada lagi suatu komunikasi yang baik, yang ada hanya suatu keinginan-keinginan yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memusuhi seseorang sebenarnya suatu sikap yang melukai diri sendiri lebih daripada kepada yang dimusuhinya. Sebagai orang percaya, janganlah kita memiliki seteru, janganlah kita memiliki musuh, dan janganlah kita membenci atau memusuhi kepada seseorang yang lain. Tetapi sebaliknya lah, kita harus saling mengasihi di antara sesama umat ciptaan Tuhan. Walau berbeda suku bangsa, berbeda agama, berbeda apapun, sekalipun tidak direspon, tetaplah kita mengasihi dan selalu berbuat baik kepada mereka. Supaya dalam setiap keberadaan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain yang berada di sekitar kita, yang senantiasa bergaul dengan kita, terlebih lagi yang senantiasa hidup bersama-sama dengan kita. Tetapi seandainya dalam setiap pergaulan kita bersama dengan orang lain, dan kita telah berlaku seperti yang difirmankan atau diperintahkan Tuhan, dan ada yang memusuhi kita, janganlah kita menjadi kecewa atau membalas dan memusuhi mereka. Sebab jika membalas perseteruan, permusuhan, kejahatan dengan perseteruan, kejahatan, permusuhan, maka kita telah dikalahkan oleh kejahatan atau perseteruan itu sendiri. Sebab dengan demikian kita membiarkan kejahatan atau persekutuan, permusuhan itu masuk dalam hati kita dan menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga tidak ada perbedaan antara kita orang benar dan orang yang sudah dibenarkan dengan mereka orang-orang yang belum percaya atau orang-orang dunia. Memang sifat manusia atau sifat kemanusiaan kita cenderung ingin membatasi kasih kita itu hanya kepada orang yang mengasihi kita, memberi makan dan minum kepada seteru kita, atau kepada yang memusuhi kita, atau yang kepada mereka yang membenci kita, atau kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita, atau mereka yang sedang lapar dan haus. Itu artinya kita memberikan kasih kita memberikan perhatian kita memberikan penghormatan kita, memberikan kepedulian kita, memberikan pertolongan kita, memberikan segala sesuatu yang diperlukan kepada mereka, sehingga saat mereka ada dalam kesesakan, mungkin ada dalam masalah, ada dalam segala sesuatu yang lagi dialaminya, mereka dapat melihat di dalam setiap keberadaan kehidupan kita bahwa ada suatu perbedaan antara orang-orang percaya dengan orang-orang yang belum percaya. Hubungan kita dengan mereka, kalau mereka sudah dapat mengalami kasih kita, tentu hubungan kita dapat dipulihkan kembali, karena di antara kita ada pemaafan, ada pengampunan. Biar kuasa Roh Kudus yang senantiasa mengerjakan kelanjutannya kepada barang siapa yang menyeterui kita, yang memusuhi kita. Dan kami pun pernah mengalami hal yang demikian. Sebagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan yang senantiasa berharap di dalam setiap keberadaan kita untuk percaya kepada Tuhan dan melakukan setiap kebenarannya, jadikanlah kita ini hamba-hamba yang melakukan setiap apa yang menjadi kehendaknya, menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan,
Dan segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk hormat, kepujian, kemuliaan daripada nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Tuhan senantiasa memberkati. Dan untuk lebih jelasnya kita akan kembali perkatakan Amsal 25 ayat 21. Jika seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah mengikuti dengan setia renungan 79. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang perlu didoakan atau yang akan menyampaikan kesaksian atas pertolongan mukjizat Tuhan, dapat disampaikan melalui chat WhatsApp nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur ke hadapan hadirat Engkau Tuhan, bahwa Engkau yang sudah memberikan kepada kami perintah dan titah-Mu sebagai hukum yang utama dan terutama, yaitu mengasihi Engkau melebihi dari segala sesuatu dan mengasihi sesama saudara kami sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Dan juga Engkau sudah memerintahkan kepada kami untuk kami saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu ya Tuhan, kalau Tuhan dalam setiap kehidupan kami ada sesuatu yang menjadikan seseorang memusuhi kami, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Tetapi ya Tuhan, kalau ada seseorang yang memusuhi kami, yang kami tidak mengetahui apa penyebabnya, tapi biarlah ya Tuhan, hati kami tetap mengasihi dia, tetap mengasihi mereka, sehingga Tuhan kami dapat melakukan apa yang menjadi perintah dan titah Engkau di dalam setiap kehidupan kami, karena itulah yang Engkau kehendaki di dalam setiap kehidupan kami, untuk senantiasa kami berlaku dan berbuat baik kepada siapapun, mengasihi kepada siapapun, baik itu orang yang mengasihi kami maupun orang yang memusuhi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala puja dan puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Sebab Engkaulah yang memberkati keluarga besar Jemaat GPDI LSAD Magelang. Ya Tuhan, Engkau memagari keluarga besar GPDI Jemaat GPDI LSAD Magelang dengan anugerah-Mu seperti perisai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.